Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang Load Lines Convention, salah satu konvensi dari IMO. Eh, kita sudah bahas kemarin di video sebelumnya, ada 4 hal yang eh, secara konseptual harus diikuti, begitu ya. Dua sudah kita bahas kemarin, yang terkait dengan freeboard gitu ya, batas amannya. Jadi kapal harus betul-betul ditentukan dengan tepat eh, seberapa seberapa jarak freeboardnya gitu ya, lambung timbulnya itu yang ada di atas air itu. Karena ada structural strength, kekuatan struktur dari kapal itu yang harus diperhitungkan dengan tepat seberapa banyak dia bisa tenggelam di dalam air gitu. Kemudian eh, untuk mengetahui itu ada lot line marks kan ya, harus ada rim sole mark atau marka garis muat yang harus dipasang di bagian kapal ini, di tengah kapal ini gitu ya. Dan selain pemasangan marka tersebut juga tetap harus dipastikan operasionalnya juga tidak menyalahi gitu. Jadi misalnya ini em, kelihatannya tidak melewati lot line mark tapi sebetulnya di ujung depan dan belakangnya muatannya dibuat berlebih gitu. Ya. Kemudian Kemudian kita akan masuk ke yang ketiga. Ya, jadi kalau tadi ada satu batas muat aman, kemudian freeboard gitu ya, lot line smart, dan kita akan masuk ke yang ketiga gitu. Kalau yang tadi kita bicara tentang penurunan stabilitas, eh, tekanan yang berlebih terhadap struktur gitu ya, ada lagi yang perlu diperhatikan, yaitu mencegah air masuk ke dalam kapal gitu. Mencegah air masuk ke dalam kapal ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya tentang hatch cover. Ya, hatch cover ini ruang palka ya. Sebetulnya hatch secara umum tuh bukaan gitu ya. Ada yang kecil untuk akses dan seterusnya, tapi yang dibahas utamanya di plotline adalah tutup palka, karena ini adalah bukaan besar gitu. Jadi jangan sampai air laut masuk saat hujan atau ada gelombang. Ya. Eh, Artinya tutup ini harus weather tight, ya. Kemudian dilengkapi dengan gasket, ada seal karetnya gitu, dan penguncian cukup cukup kuat. Beberapa 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 eh, poin dalam regulasi di dalam load lines menyatakan terkait kekuatan covernya begitu ya, beberapa ton per meter persegi gitu. Eh, ada juga, oh ya, ini watertight dan watertight bedanya apa ya? Watertight itu air tidak boleh masuk dari luar ke dalam kapal. Ya, yang hijau ini ya. Kalau watertight itu air tidak boleh apa ya, lewat di antara dua sisi ini. Ya. Watertight biasanya di bagian bawah, karena kalau air sudah masuk ke dalam kapal, air ini tidak boleh menyebar lebih jauh ke area area lain. Lot line secara umum mengatur yang bagian atas ini supaya air tidak masuk ke dalam kapal. Jadi eh, syaratnya tadi ini hatch cover ini harus weather tight, tidak boleh air dari luar masuk ke dalam dalam kapal. eh Posisi-posisinya juga sebetulnya diatur ya, ada detailnya gitu, ada detailnya, ada ketinggian ketinggian coamingnya ini, ketinggian coaming itu apa ya? Coaming itu eh ini dinding vertikal pembatas ini loh. Nah, ini coamingnya. Ini juga ada syaratnya di load lines ya. Jadi tingginya harus berapa, di posisi mana tingginya harus berapa, hatch tersebut itu ada. Kemudian eh, bukaan apa lagi yang bisa menyebabkan air masuk? Di antaranya ada ventilator. Nah, ventilasi ruang ini ya. Jadi kan kapal itu kan kalau di bagian bawah tentunya nggak ada jendelanya ya. Jadi harus ada udara yang masuk. Nah, sirkulasi udara yang masuk ini melalui ventilasi. Ya, biasanya untuk akomodasi, di engine room, cargo space gitu ya. Nah, ini juga harus dipastikan tidak masuk air gitu. Salah satu caranya adalah ketinggiannya. Ya, ketinggiannya eh, ada yang, oh kalau di posisi ini ketinggiannya minimal 4,5 meter gitu. Oh yang kalau pakai ini posisi minimal
90 cm gitu. Ini ada syarat-syaratnya. Nah, ini contohnya eh, ventilator headnya. Intinya dipastikan tidak ada air yang masuk. Kemudian ada juga air pipe. Air pipes ini bedanya biasanya untuk keluar masuk udara di tangki, bukan ventilasi ruang seperti yang tadi ya. Misalnya untuk di ballast tank, fuel oil tank, fresh water tank, gitu. Ini ada air pipe-nya juga yang harus dipastikan eh, mengikuti regulasi yang sesuai. Ya, ini ada juga masalah ketinggian ya, di posisi sekian tingginya 76 cm dan seterusnya. Dan bukaan-bukaan lain, bukaan-bukaan lain. Jadi ada istilahnya freeboard plan itu menunjukkan di mana titik-titik bukaan semuanya. Weather tight door-nya, pintunya yang weather tight sebelah mana, side scuttle, apa jendela gitu ya. Dan bukaan-bukaan lain small hatch ya, ventilator, air pipe dan seterusnya. Nah ini ya. Jadi ini ditunjukkan nih, oh ini air pipe-nya, oh ini yang merah ini misalnya weather tight door-nya di sini gitu ya. Ada free import di sini, ada set scuttle di sini gitu. Itu harus ditunjukkan semua detail-detailnya. Nah, termasuk closing arrangement-nya. Bagaimana sih kunciannya sebelah mana ini gambarnya ada ya. Ya. Oh kalau weather tight door-nya seperti ini. Gitu. Nah, ini ya, closing arrangementnya bagaimana, seal-nya dilihat masih bagus apa tidak gitu ya. Biasanya pengujiannya disemprot biasanya, disemprot memastikan apakah air masuk atau tidak. Nah, ini ya, jendela-jendela ya ada memastikan rubbernya masih oke atau tidak, seal-nya gitu ya, dites nanti ketika proses inspeksi gitu ya, dites apakah masih tetap bisa terkunci dengan rapat gitu. Hmm. Ya, karena eh, banyak sekali kecelakaan yang terjadi ketika ternyata air bisa masuk ke dalam kapal. Ini salah satu contohnya Herald of the Enterprise. Eh, eh, di kasus ini rem doornya lupa ditutup karena pegawainya sudah kelelahan. Jadi nanti kasus ini juga menerbitkan code yang lain terkait safety management ya. Tapi secara prinsip dasarnya dia terjadi karena rem doornya lupa ditutup. Hmm. Sehingga sekarang ada proses monitoring gitu ya terhadap pintu-pintu tersebut, apakah dia tertutup atau tidak gitu. Bahkan bisa jadi ada alarmnya. Jadi sebelum kapal berangkat, kapten harus memastikan apakah itu sudah tertutup atau belum. Ya, ini. Nah, ini pintu-pintu ini misalnya pintu dari apa namanya? hmm, area car deck ini ya, deck untuk mobil gitu ya. Pastikan pintunya tertutup sebelum berangkat. Ya. Ada ada sensornya di sini sehingga bisa sampai ke anjungan tadi tempatnya kapten kapal eh, untuk memastikan pintu sudah tertutup. Yang ini yang watertight, biasanya di antara kamar mesin gitu ya, watertight door. Ya, jadi dari area sana dan area sini tidak boleh air itu bisa masuk. Seandainya sudah bocor sebelah sini tidak boleh air menyebar lebih jauh. Gitu ya. Ini sensornya juga ada, jadi tadi bisa bisa terpantau ya. Gambar-gambar, oh gambar-gambar. Ya, gitu ya. Biasanya nah ini rem door-nya ya, contohnya. Rem door ini juga harus terposisi tertutup. Jadi ada sensornya tadi untuk memastikan. Ya. Stern door ini kereta ya, kereta bisa masuk ke dalam kapal, multimoda transport ya. Stern door-nya bisa apa juga harus dipastikan tertutup agar air tidak tidak masuk gitu. Nah ini tadi proses monitoringnya ada kamera CCTV kamera CCTV yang bisa agar kapten sebelum berangkat sudah bisa memastikan oh ini pintu semua tertutup. Kalau ada yang terbuka berarti warnanya merah, maka kapten akan memerintahkan untuk penutupan pintu tersebut. Gitu. Hmm. Ini bukaan-bukaan yang lain, ada scupper, air buangan ya, dipastikan sampah tidak membuat dia apa ya blok gitu. Yang ini free import agar air dari luar bisa segera keluar ya. Eh, Mungkin Anda masih ingat eh, resurface effect ya. Resurface effect. Jadi kalau air masuk ke dalam bukaan yang cukup besar, maka eh,
pergerakan air itu bisa merubah titik G dengan cepat gitu. Seperti saya sampaikan, kalau kita bawa ember bak 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 mandinya adik bayi itu, ember itu kan akan berbeda ya dengan kita bawa ember kecil yang diameternya lebih kecil. Jadi air bisa bergerak bebas itu memberikan apa? Menimbulkan masalah stabilitas, sehingga harus dipastikan air bisa keluar lagi dengan aman gitu ya. Hmm. Itu terkait pencegahan air masuk ke dalam kapal, dan ada tambahan eh, safety measure di load lines untuk proteksi kru. Jadi ada persyaratan untuk bulwark ini ya, bulwark ini yang dari eh, konstruksinya biasanya. Kemudian ada juga guardrail, ya guardrail. Jadi ini dari baja gitu. Kalau guardrail ini railing gitu ya. Railing ini ada syarat-syaratnya, jarak antar railing berapa, tinggi bulwark di posisi mana berapa gitu untuk proteksi dari kru, ya, agar tidak terjatuh. Oke, itu tadi eh, eh, hal-hal yang perlu kita perhatikan, dan untuk memastikan bahwa itu dilakukan maka ada proses verifikasi dan enforcement.